Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man talahu ila yaumiddin. Faqala Allahu Rabbul Alamin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham
innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari. Ayuhal hadirun, akhwatal iman, kaum muslimin jamaah salat Jumat, arsyadani wa arsyadakumullah. Seorang muslim ketika mengangkat seseorang menjadi sahabat dekatnya atau menjadi temannya, maka seorang muslim tidaklah mengangkat sahabatnya, tidaklah mengangkat seseorang untuk dijadikan sebagai temannya berdasarkan hartanya, tidak juga berdasarkan karena jabatan orang tersebut, dan tidak pula mengangkat seorang teman berdasarkan karena hobi yang sama. Di sisi lain, banyak sekali di antara manusia ketika ingin menjalin pertemanan, jalinan pertemanan itu tidak tulus, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diincarnya adalah harta seseorang, yang diincarnya adalah kedekatan karena jabatan untuk mempermudah bisnis dan sebagainya. Tidak juga karena, banyak juga orang yang menjalin persahabatan itu karena hobi yang sama. Seorang muslim tidak demikian, tidak mengangkat sahabatnya karena jabatan dia, karena hartanya, atau tidak juga karena hobi yang sama. Seorang muslim ketika menjalin sebuah persahabatan, pertemanan, maka ia pun mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintah Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memilih teman kita dari golongan muslim yang saleh. Jadi ketika kita membidik seseorang, ketika kita memilih seseorang di mana ia ingin kita jadikan sebagai teman kita, sahabat kita, lihat apakah dia orang saleh atau tidak. Dia orang kaya tetapi saleh, ya kita jadikan teman. Dia pejabat tetapi soleh, ya kita jadikan sahabat, jadikan teman. Boleh jadi memiliki hobi yang sama, tetapi apakah dia seorang saleh atau tidak? Itu yang kita perintahkan, itu yang Allah perintahkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita ketika kita ingin mengangkat seseorang menjadi teman kita. Lihat kesalehannya. Kenapa? Maka jawaban yang pertama adalah, kenapa kita harus memilih teman yang saleh, tidak yang lainnya? Karena teman itu akan sanggup mempengaruhi kita. Sehingga orang Arab, mereka mengatakan as-sahibu sahib. Orang Arab mereka mengatakan as-sahibu sahibun. Yang namanya sahabat itu bisa menarik, yang namanya sahabat itu bisa mempengaruhi. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau memberikan penjelasan kepada kita
terkait dengan pengaruh sebuah pertemanan. Ketika beliau menjelaskan bahwa teman itu bisa mempengaruhi kita, ikhwani fillah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ia mengatakan, bersahabat dengan orang pelit akan mengakibatkan kita tertular dengan pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang yang zuhud, maka membuat kita ikut zuhud dalam masalah dunia. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Karena inti pertemanan tersebut, inti sahabat, pada dasarnya sahabat itu, pada dasarnya persahabatan itu, ikhwani fillah, satu sama lainnya akan saling mencontoh. Bisa dibayangkan kalau sahabat kita adalah sahabat yang saleh, tidak saleh, maka kita akan terpengaruh sedikit banyak oleh sahabat kita yang saleh tersebut. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Rasulullah mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalilu. Kata Nabi SAW, seseorang itu akan mencontoh temannya. Seseorang itu akan mencontoh temannya. Sehingga Rasulullah berwasiat, falyanzur, hendaknya seseorang itu melihat, seseorang itu memperhatikan, falyanzur ahadukum man yukhalil, siapa yang menjadi temannya. Rasulullah SAW memberikan perhatian yang sangat besar terkait dengan persahabatan. Rasulullah mengarahkan kepada kita agar kita hanya memiliki orang-orang saleh. Ada dua sahabat mulia Nabi SAW yang menjalin persahabatan, yang menjalin pertemanan. Siapa? Yaitu Salman dan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Dua sahabat mulia Nabi SAW menjalin pertemanan. Lihat, ketika Salman radhiyallahu anhu menziarahi atau berkunjung kepada Abu Darda, maka saat itu Salman menjumpai istri dari Abu Darda, Ummu Darda. Beliau mengenakan pakaian yang kusut. Maka ditanyakan oleh Salman kepada Ummu Darda, kenapa engkau menggunakan pakaian tersebut? Kenapa engkau berpenampilan seperti itu? Maka Ummu Darda mengatakan, sesungguhnya Abu Darda sudah tidak memperhatikan dunia. Kemudian ketika Abu Darda menjumpai Salman sebagai sahabatnya datang mengunjungi rumahnya, maka Abu Darda pun menyiapkan jamuan terbaiknya. Disiapkanlah makanan yang terbaik untuk sahabatnya. Lalu Abu Darda pun mengatakan, Salman, silahkan engkau mencicipi, silahkan engkau menikmati makanan ini, jamuan ini. Aku tidak akan makan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maka apa kata Salman? Aku tidak akan makan kecuali engkau berbuka puasa. Maka Abu Darda pun ikut makan dengan Salman sebagai temannya. Rupanya Salman menginap di rumah Abu Darda. Di malam hari Abu Darda yang diketahui oleh Salman radhiyallahu anhu akan menghabiskan malamnya dengan tahajud dan qiyamul lail. Ketika di awal malam Abu Darda bangun untuk melaksanakan salat tahajud, maka ditariklah oleh Salman, tidur kembali engkau. Jelang beberapa lama Abu Darda bangun kembali dari tidurnya. Ia ingin mengisi malamnya dengan tahajud. Diketahui oleh Salman, ditarik tangannya, tidur kembali engkau. Maka ketika di sepertiga malam, di akhir sepertiga malam, Salman radhiyallahu anhu bangun dari tidurnya, lalu dia mendekat kepada Abu Darda. Bangunlah engkau, tahajudlah engkau, qiyamul lailkah engkau? Maka keduanya melaksanakan tahajud. Lihat ikhwani fillah, Salman radhiyallahu anhu menjumpai ada kesalahan di dalam beribadah, ada kesalahan di dalam muamalah yang dilakukan Abu Darda. Hampir nyaris dia tidak memperhatikan istrinya, hampir nyaris dia tidak memberikan hak istrinya, hampir nyaris dia tidak memberikan hak untuk dirinya makan atau istirahat. Yang ia hanya perhatikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Salman radhiyallahu anhu
mengingatkan kepada Abu Darda dengan mengatakan, inna li rabbika ali haqqan, wahai Abu Darda, ya Abu Darda, sesungguhnya Allah memiliki hak yang wajib engkau tunaikan. Wali nafsika alika haqqan, dan dirimu pun memiliki hak yang wajib engkau tunaikan. Wali ahlika alika haqqan, dan untuk keluargamu, untuk istrimu pun dia memiliki hak yang wajib engkau tunaikan. Fati kulladhi haqqin haqqah, tunaikan oleh engkau wahai Abu Darda setiap orang yang memiliki haknya. Masya Allah, ini pertemanan yang baik dalam Islam. Pertemanan yang baik, ikhwani fidin, ikhwani fidin, ikhwani fidin. Kenapa kita harus memilih teman yang saleh? Karena teman itu bisa mempengaruhi kita. Yang kedua, kenapa kita harus memilih teman yang saleh? Jawabannya adalah karena teman saleh itu akan senantiasa mengingatkan kita saat kita terjatuh dalam kemaksiatan atau saat kita terjatuh dalam perbuatan dosa. Orang yang akan tampil pertama kali saat kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita terperosok ke dalam jurang dosa, orang yang akan tampil menahan diri kita, menahan tangan kita dari kemaksiatan dan perbuatan dosa adalah teman yang saleh. Adapun teman yang saleh, bukannya dia menyelamatkan kita dari kemaksiatan, menyelamatkan kita dari perbuatan dosa, menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak terpuji. Justru teman yang saleh, teman yang akan mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendorong kita, akan mengajak kita untuk melakukan perbuatan dosa. Teman yang saleh senantiasa akan mengingatkan kita saat kita terjatuh dalam lubang kemaksiatan atau perbuatan dosa. Ikhwani fidin, lebih jauh lagi, ketika kita memiliki teman yang saleh, maka teman yang saleh tidak hanya membela kita di dunia, tidak hanya datang kepada kita saat kita tidak memiliki harta, tidak hanya datang kepada kita saat kita sakit, tetapi teman yang saleh, ikhwani fidin, akan datang kepada kita, memberikan syafaat kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala saat temannya yang di dunia terkafar di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu hadis, ketika seluruh manusia sudah menempati tempatnya di surga dan manusia yang menempati tempatnya di neraka, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan penduduk neraka dari nerakanya, maka datanglah sekelompok manusia, yaitu orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaqulun, mereka orang-orang soleh, mereka sahabat-sahabat soleh kita di dunia, mereka akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, ya Rabb kami, kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yuhajjuna. Ya Rabb, sesungguhnya mereka itu ketika di dunia mereka sama sholat bersama kami, puasa bersama kami, berhaji bersama kami, ya Rabb. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang soleh yang menyatakan kepada Allah bahwa mereka di antara penduduk neraka adalah mereka telah melakukan ketaatan bersama orang-orang soleh ketika di dunia, sholat, puasa dan berhaji. Maka dikatakan kepada mereka orang-orang saleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akhriju man araftum fatuhramu suwarum 'alan nar fayakhrujuna khalqan katsiran. Maka dikatakan kepada orang saleh ini, kalau demikian keluarkanlah dari neraka orang-orang yang kalian kenal ketika di dunia. Maka diharamkanlah mereka, wajah mereka dari neraka. Maka dikeluarkanlah banyak sekali penduduk neraka. Padahal ketika itu mereka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang azabnya sampai setengah betis.
Ada yang sampai adab mereka itu dibakar dengan api neraka sampai pertengahan lutut mereka. Tapi dengan sahabatnya yang soleh ini mereka menyelamatkan, memberikan syafaat. Sumayakulun. Kemudian orang-orang soleh ini setelah mengeluarkan banyak manusia dari teman-temannya ketika di dunia yang ia kenal bahwa dia sudah melaksanakan ketaatan ketika di dunianya, maka mereka pun mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana, ya Rabb kami, ma baqiya fiha adun mimman amartana bih. Ya Rabb kami, sudah tidak ada yang tersisa orang yang harus dikeluarkan dari neraka sebagaimana engkau perintahkan. Fayaqul, maka Allah pun berfirman, irji'u faman wajadtum fi qalbihi misqalu dinarin min khairin fakhrijuhu. Maka Allah pun berfirman, kembali engkau ke neraka, kembalilah engkau lihat kepada neraka, keluarkanlah mereka yang engkau jumpai di dalam hati mereka ada kebaikan, sekalipun kebaikan itu seberat dinar, keluarkan mereka dari neraka. Fayakhrujuna khalqan katsira, maka orang-orang soleh pun mengeluarkan kembali begitu banyak manusia dari neraka. Sumayaqulun, setelah mereka memilih teman-temannya yang ada di dalam neraka untuk diinyakan, untuk diangkat dari neraka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang soleh pun mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana lam nadar fiha ahadan mimman amartana. Ya Rabb kami tidak meninggalkan seorang pun di dalam neraka, orang yang engkau perintahkan untuk dikeluarkan dari neraka. Masya Allah. Ini keutamaan seorang sahabat yang saleh. Kita tidak hanya mendapatkan faidah, manfaat pertemanan di dunia ketika kita berteman dengan orang saleh, tetapi manfaatnya, faidahnya dapat kita rasakan di negeri akhirat. Mereka teman kita yang soleh ketika di dunia akan menjadi syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena teman yang soleh, dia memiliki misi, dia memiliki keinginan, ingin menyelamatkan sahabatnya fi dunya wal akhirah. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man talahu ila yaumiddin. Wa'lamu anna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa 'alaikum bil jamaah fa inna yadallah 'alal jamaah wa sallu wa sallimu ra'akumullah 'ala Muhammad ibn Abdullah kama amarakumullah bidzalika fi kitabih faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Allahumma waghfir lana dhunubana kullah dhiqqahu wa jillah أوله وآخره سره وعلانية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها
أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا رزقا واسعا بلا تعب ولا نصب إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا القرآن واجعلنا من أهله. اللهم ارزق أبناءنا القرآن واجعلهم من أهله، واجعلنا من أهل الخير، واجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.